Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, baru saja di Misano ini adalah sebuah informasi yang hot banget. Jadi teman-teman semuanya yang tahu, mungkin dari beberapa media hari ini kita bisa temukan informasi yang paling hot, di mana diduga Marc Marquez dikatakan atau disebut ternyata sudah meninggalkan Honda. Walaupun belum resmi diumumkan, diduga demikian. Tapi terang cak, IWB akan bahas pelan-pelan. Soalnya tentu saja untuk race Misano hari ini, free practice maksudnya, bukan race ya, harusnya kan hari nanti ya, hari Sabtu ya. IWB akan bahas tentang ini tentunya. Dan ternyata jika kita lihat secara umum, bisa kita simpulkan bahwa Ducati masih yang terbaik. IWB akan bahas yang paling hot saat ini adalah ternyata Honda sudah membawa senjatanya, Cak. Diduga demikian. Ini adalah Honda New RC213V yang sosoknya sudah berbeda. Jadi Stephen Bradle hari ini turun dengan motor yang berbeda. Ini adalah sebuah motor yang memiliki ciri berbeda, mulai dari beberapa casingnya, Cak. Bahkan buritanya berbeda dan juga bahkan frame-nya pun berbeda. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya, seperti apa hari ini WP sudah siapkan presentasi khusus buat sampean biar sampean tahu kayak apa Misano hari ini, karena ada beberapa poin informasi yang sangat penting dan sampean harus tahu bahwa ternyata juga dari KTM pun lewat Dani Pedrosa mereka mencangkokkan winglet atau aero yang baru atau sayap yang baru, dan inilah yang akan dibebas buat sampean semuanya. Seperti apa hasil Misano hari ini free practice pertama, dan juga seperti apa senjata yang sedang disiapkan oleh Honda buat Marc Marquez mungkin. Tapi ini akan menarik untuk kita bahas karena Marquez juga dirumorkan sudah akan meninggalkan Honda. Bahkan resmi katanya rumornya sudah tanda tangan dengan salah satu tim Ducati. Kita bahas lain nih, Cak. Dan inilah video presentasi buat sampean semuanya. Nah, Cak, ini adalah hari pertama tes Misano dan bisa kita pastikan ternyata Pecco Bagnaia betul-betul ikut, Cak. Jadi Pecco hari ini datang juga ikut free practice dan ternyata ya hasilnya memang tidak terlalu mengkilap. Akan tetapi sepertinya memang sedang terjadi atau masih merasa sakit mungkin ya untuk kakinya. Nah, untuk pada free practice pertama di hari pertama ini, maka bisa kita pastikan ternyata Ducati luar biasa menguasai di San Marino. Ini sih sudah WB tebak sebelumnya, jadi nggak terlalu mengejutkan. Namun tetap ya, dengan hadirnya Pero bisa menorehkan waktu 1 menit 31.909 detik, dan dia hanya satu-satunya orang yang mampu di angka 1 menit 31, karena lainnya adalah di 1 menit 32. Kedua Luca Marini, dan ketiga Jorge Martin, lalu Marco Bezzecchi, dan kelima Raul Fernandez. Yang ini adalah pembalap non Ducati terkencang pertama kalinya, maksudnya ya, paling topnya ya. Dan di belakang ternyata Dani Pedrosa yang juga luar biasa. Dani menjadi test rider dan berhasil menjadi pembalap KTM terkencang di free practice pertama. Luar biasa. Dan informasi buat sampean, Dani memang sedang ngetes beberapa part baru. Kita akan bahas nanti setelah ini. Kemudian ke-7 Maverick Viñales dengan Aprilia Racing-nya, dan ke-8 Johan Zarco, 10 Alex Marquez, 11 Brad Binder, 12 Franco Morbidelli, dan 13 Paul Espargaro, lalu 14 Jack Miller, dan 15 Fabio Quartararo, yang saat ini memang ya kita lihat Fabio menggunakan aero yang lama ya, jadi yang besar, bukan yang aero digunakan Catalunya. Mungkin sepertinya mereka masih mencari settingan-settingan terbaiknya. Dan ke-16 Stephen Bradle yang ternyata hari ini cukup baik dengan Hondanya, karena Marc Marquez di belakangnya, dan 17 Fabio Di Giannantonio, dan 18 Miguel Oliveira, dan 19 Nakagami, 20 Pecco Bagnaia, dan 21 Marc Marquez. Nah, ini dia nih, Cak. Jadi Pecco dan Marquez ini ternyata tempel-tempelan. Dia lebih lambat 0,7 detik ya dibandingkan dengan Pero, dan 22 Augusto Fernandez, 23 Joan Mir, dan 24 Takahashi. Nah, ini adalah test rider dari Honda. Itu adalah informasi di hari ini pertama, tapi IWB akan bahas tentang hal yang sangat-sangat menarik, Cak. Apa itu gerangan? Nah, ini dia Kang Mas. Jadi yang menarik adalah ternyata hari ini Stephen Bradle telah menggunakan motor yang diduga adalah motor terbaru Honda, RC213V. Kita cukup surprise karena ternyata Stephen Bradle sudah menurunkan motor ini, Honda sudah jajal motor ini, dan ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok, Cak, dari motor yang dites oleh atau digunakan oleh Stephen Bradle hari ini, terutama di bagian buritanya.
Jadi dibandingkan dengan versi sebelumnya, maka IWB menemukan perbedaan di bagian buntutnya, Cak. Jadi kalau kita perhatikan buntutnya ini mengkotak dan gede. Ini ada gede nonjol ya, kotak begitu. Dan memang dari beberapa analisa, sepertinya Honda terinspirasi dari para tim Eropa, yang mana buntut ini, buritan ini agak mengkotak dan besar dan terinspirasi sepertinya dari Aprilia, termasuk juga terinspirasi dari Ducati. Dan untuk analisa sementara ini, sepertinya ini adalah mass damper, Cak. Jadi mass damper ini sangat berguna untuk meredam getaran dan juga meningkatkan downforce. Informasinya demikian. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa detailnya, termasuk juga ternyata knalpotnya juga berbeda. Nah, ini dia, Cak. Jadi teman-teman semuanya tadi kan gambarnya ya sangat buram ya. Tapi alhamdulillah mendapatkan gambar yang jelas dari MotoGP. Ini adalah motor RC 2024, diduga demikian, yang dites oleh Stephen Bradle. Dan kita perhatikan, Cak, buritannya tidak seperti masa lalu yang sedikit kurus, Kang Mas, tapi ternyata pada generasi 2024 ini kita melihat ada perbedaan signifikan di area buritannya, Cak. Kita bisa lihat di bagian sini, Kang Mas ya. Jadi ada kotak besar yang nonjol sampai ke bawah dan semuanya dibungkus oleh karbon pastinya. Ada tulisan Pro Honda. Ini adalah motor tes Honda RC. Dan untuk buritan, kita perhatikan ternyata Honda menggunakan, nah ini dia, ada tambahan aerodinamika yang ditancapkan oleh Honda di bagian buritan. Dan fungsinya memang adalah untuk downforce. Sekali lagi kalau teman-teman membayangkan ya, simpelnya, ini adalah sirkulasi udara yang sangat kencang dari belakang. Maka udara akan nabrak, angin nabrak di bagian sini dan terlempar ke atas. Ya, sampai bisa bayangin ya, dengan kecepatan tinggi angin menabrak bagian sini dan dilempar ke atas, otomatis nanti akan menambah daya dorong atau daya tekan ke bagian buritan sini, Cak. Itu ilustrasinya, termasuk juga bagian kiri kanannya masih dipertahankan sayapnya. Jadi ini adalah untuk kestabilan pada saat braking. Nah, kemudian juga jika kita lihat, ternyata Honda juga menggunakan knalpot yang baru, Cak. Ini adalah desain baru, desain yang berbeda dibandingkan dengan Akrapovic sebelumnya. Jadi seolah-olah seperti ini ya. Ini adalah step pertama Honda jika kita lihat dari motor tes yang digunakan oleh Stephen Bradle. Kita intip next picture, Cak. Nah, ini dia, Kang Mas ya. Jadi pada gambar berikutnya ada aluminium foil di sini full ya sampai ke bagian area sini untuk menahan panas pastinya. Dan jika kita lihat, ternyata untuk knalpot yang digunakan Honda pun berubah, Kang Mas. Jadi knalpot ini mengikuti kontur dari buritannya yang lebih menekuk bagian sini dan juga besar bagian sini. Akan tetapi kita menemukan knalpotnya sedikit panjang. Jadi memang beberapa kali kita perhatikan Honda ini menggunakan knalpot yang cenderung panjang bagian silinsernya. Dan ini juga masih termaintain pada generasi terbaru RC yang dites oleh Stephen Bradle. Weldingnya juga cukup simple, tidak terlalu menarik ya dibandingkan dengan SC Project, pastinya memang berbeda. Ditekuk oleh Honda di bagian sini, ditekuk oleh Honda hingga ke belakang. Jadi informasinya memang Honda sedang mencoba untuk mendapatkan power, karena pada generasi yang 2023 sebelumnya powernya dianggap kurang, Cak. Dianggap kurang gara-gara memang revolusi yang sebelumnya, revolusi RC setelah mendapatkan masukan dari Paul Espargaro, horsepowernya dikurangi. Sehingga pada generasi sekarang ini secara power kurang. Honda seperti ingin memperbaiki top speednya supaya lebih tinggi dan juga akselerasi untuk powernya lebih baik. Nah, ini adalah yang paling kentara. Mungkin teman-teman kalau melihat sekilas tidak akan menemukan banyak perbedaan. Akan tetapi IWB sebagai pemerhati MotoGP, Cak, kita gali detail seperti apa. Soalnya jika kita lihat dari welding untuk sasis motor terbaru yang diturunkan oleh HRC dan dites oleh Stephen Bradle ini ternyata berbeda dari sisi sasisnya, Cak. Jadi IWB sangat hafal untuk frame yang digunakan oleh Honda, terutama frame Kalex ya. Ini arah dari weldingnya itu berbeda, jadi cuttingnya berbeda. Jika kita lihat di sini ya, ada welding posisinya seperti ini, termasuk juga bagian tekukan di bagian ujung sini, Cak. Entah kenapa IWB menemukan ada semacam tekukan yang memang rada rumit ya. Kita lihat nggak polosan banget, nggak rapi banget, tapi di sini ada cuttingnya, jadi ada macam potongan. Dan jika kita lihat memang sekali lagi berbeda dibandingkan dengan yang digunakan oleh Honda sebelumnya. Ini artinya apa? Sepertinya ya kita curiga Honda ini sedang bermain pada distribution weight, atau Honda sedang mencoba untuk menggeser posisi dari engine-nya sehingga mereka harus menggunakan sasis yang baru. Kita coba bandingkan ya dengan yang Kalex sebelumnya. Nah, ini, Cak. Jadi kalau sampai perhatikan di sini, ini adalah Kalex yang sebelumnya, di mana untuk arah weldingnya itu lebih ke vertikal. Nah, semisal intip di sini, Cak ya. Ini adalah Kalex yang sebelumnya yang digunakan oleh Honda.
Dan ternyata jika kita perhatikan atau kita bandingkan dengan yang baru saja dites adalah seperti ini. Oke, sebelah kanan ini, dan ini adalah sebelah kiri yang lama. Jadi sama saya intip di bagian sini, area sini Cak. Weldingnya ya, yang paling baru weldingnya berbeda. Sementara yang lama itu agak dia modelnya, lihat kita klik sini ya, ini dia nih. Ini dia modelnya dia vertikal. Weldingnya, ya cuttingnya itu berbeda di bagian poros sininya Cak. Artinya memang ada perbedaan dari sisi engine-nya, diduga demikian. Nah, seperti ini lihat nih. Ini yang baru, ini yang lama. Yang baru, ini yang lama. Yang baru, ini yang lama ya. Jadi yang baru ini kita lihat juga ada tekukan bagian sini. Jadi secara frame memang ada semacam permainan ya, kayak 3D effect gitu. Jadi nggak polosan langsung lempeng ke atas nggak, tapi ada. Nah, di sini Cak, ada permainan lagi di sini Cak. Kita lihat dari dekat ya. Tuh, ada permainan lagi tekukan yang diambil atau ditarik Honda ke dalam. Nah, sementara yang lama seperti ini Cak. Kita intip yang lama ya. Nah, yang lama kan lebih mengkotak dia modelnya dan ada lubang di sini. Sementara yang baru ini kita nggak menemukan lubang di area situ. Nah, ini juga sangat menarik. Bagian pangkal untuk ujung sini juga berbeda. Jadi ini Kalex ya, ini Kalex. Ini diduga adalah in-house dari Honda, tapi belum ada konfirmasi apakah memang dibuat oleh Kalex atau in-house Honda murni. Yang jelas ini adalah sebuah usaha Honda. Dan sepertinya memang mereka meningkatkan dari sisi front end-nya. Nah, ini dia seperti ini. Ini adalah motor prototipe yang masih sangat hangat. Jadi jangan berharap lebih dulu. Nah, dia kan bagian ujung sini aja berbeda Cak tekukannya ya. Termasuk juga lihat nih, kita lihat di bagian sini. Termasuk juga nih ya kan. Jadi berbeda ya. Saya bisa merasakan dan melihat ya, bahkan di bagian ujung sini juga berbeda. Nah, kita lihat di bagian ujung sini juga berbeda. Yes. Nah, ini yang baru, yang lama, yang baru, yang lama ya. Baut-bautnya berbeda Cak. Oke, bahkan perbedaan pula kita temukan di bagian triple clamp-nya Cak. Nah, ini dia Cak. Jadi ini adalah triple clamp yang baru dari Honda. Dan jika kita lihat bagian triple clamp atas ini ternyata lebih lebar Cak dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang ini masih prototipe dan belum ada konfirmasi apapun dari pihak HRC. Mereka masih ngetes dan ini adalah pemandangan yang bisa kita lihat secara jelas bagaimana bentuk triple clamp Honda RC yang juga berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ya. Jadi kelihatan banget dari sini. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah usaha Honda seperti apa ya, kita lihat saja seperti apa ya. Pastinya kan masih terus continuous, termasuk juga ada beberapa perubahan di bagian sasisnya. Nanti akan dites langsung oleh para pembalap MotoGP di hari Senin. Kalau sekarang kan masih belum boleh nih, jadi hari Senin baru boleh. Nah, ini adalah motor Dani Pedrosa. Hari ini Dani luar biasa menorehkan waktu yang sangat baik dan ternyata dia memang menggunakan motor baru. Beberapa part yang diduga beda Cak. Jadi part yang paling ketara dan saat ini menjadi perhatian kita adalah bagian swing arm-nya. Nah, ini dia swing arm-nya ada sayap dan ini adalah sebuah aero yang memang sudah digunakan oleh Aprilia. Jadi teman-teman kalau mungkin belum tahu, sayap ini sebenarnya sudah digunakan oleh Aprilia Racing. Dan ternyata Dani Pedrosa sedang ngetes aero ini untuk bagian swing arm-nya. Dan swing arm ini memang diduga ya berguna untuk sekali lagi downforce and downforce. Jadi kalau sudah ngomongin mengenai aero ya nggak jauh dari downforce ya. Jadi itu yang kita lihat hari ini dari Dani Pedrosa. Apakah hanya itu? Enggak Cak. Jadi jika kita lihat saat ini bagian frame-nya, rangkanya itu kayaknya bisa diduga ya. Bisa saja berpotensi ini adalah bukan steel atau bukan aluminium, tapi diduga ini bisa saja terbuka karbon. Informasinya demikian. Karena jika kita lihat di area sini declare oleh KTM dengan warna orange, namun di bagian ujungnya sana Cak, di bagian ujung atasnya ternyata kita menemukan ada karbon Cak. Kita lihat ya dari dekat ya. Nah, ini Cak, ini banyak sekali pertanyaan tentang ini ya. Jadi ada kayak coretan di sini nih. Ini adalah karbon ya informasinya. Ini adalah karbon dan karbon. Jadi sekarang ini kita memang cukup curiga dengan KTM ini karena bisa saja kadang-kadang untuk frame-nya aslinya di cover oleh mereka supaya nggak kelihatan. Ini kan seperti coveran Cak, ini coveran lihat nih kan. Jadi di cover oleh mereka, jadi sangat sulit untuk melacak seperti apa sih sebenarnya sasis dari KTM ini. Dan ini yang digunakan oleh Pedrosa hari ini menggunakan sasis yang berbeda, khususnya munculnya karbon di ujung sini Cak. Lihat seperti ini ya. Yaitu technical control bla 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 dan lain sebagainya. Memang ada dua poin yang sedang kita soroti dari Pedrosa, yakni bagian sasis dan juga aero di bagian swing arm. Nah, ini bagian area yang paling jelasnya Cak.
Ini yang kita sebut sebagai karbon tadi. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi sekali lagi, semua pabrikan saat ini sedang ngetes motor baru, motor yang boleh dites oleh test rider, termasuk Michel Pero yang luar biasa. Ducati tetap yang wah kencang banget Cak, Ducati gila ya hari ini. Jadi Kang Mas kalau sampai jeli, perhatikan di bagian sini Cak. Nah, bagian sini saya akan menemukan perbedaan di bagian aero sini. Jadi memang sekarang ini motor semakin lama semakin kompleks ya, kita perhatikan bagian ujung sini berubah ya, sini dikasih aero. Jadi wis pokoknya ngono Cak. Nah, jadi itu Kang Mas gambaran buat sampean semuanya tentang bagaimana tanggapnya HRC, bagaimana Honda berusaha keras untuk menyenangkan Marquez, bukan menyenangkan sih, memang untuk meraih atau bangkit dari keterpurukan yang semakin dalam dan dalam. Dan ternyata memang sejauh ini kita belum mendapatkan kisi-kisi yang jelas tentang seperti apa motornya, karena hingga detik ini ya, Stephen Bradl masih bungkam. Bradl masih belum memberikan gambaran kepada media semuanya ya, media yang di MotoGP, apakah yang dirasakan dengan motor terbaru ini. Akan tetapi yang jelas Marquez menggarisbawahi bahwa dia sedang menunggu untuk jajal prototipe mesin yang terbaru. Akan tetapi Cak, nah ini yang paling hot Kang Mas. Pertanyaannya simpel banget. Apakah benar Cak WB Marquez sudah tanda tangan dengan Gresini Ducati? Apakah betul Marquez akan ditandemkan dengan Alex Marquez? Dan memang Kang Mas kalau kita lihat secara berita, ini sebuah isu yang geger Cak. Jadi isu ini muncul karena Marc Marquez memang dikabarkan sudah tanda tangan dengan Gresini Ducati. Berakhirnya kisah Marc di atas mesin Honda ini sudah tercium dan potensinya di atas 80%. Itu kata media AS ya. Ternyata sesuai dengan informasi para media, dan mereka sepertinya menafsirkan atau mungkin mereka benar-benar mengendus aslinya. Kita nggak tahu, karena kadang-kadang media itu kan memberikan penafsiran. Jadi kalau digandengkan dengan konfirmasi yang diberikan Marquez, memang ada kecocokan Cak. Jadi konfirmasi dari Marquez pada saat debrief media di Misano. Jadi inilah yang dikatakan Marquez dan membuat spekulasi berhamburan Cak. Berikut kata Marquez. Aku selalu mengatakan bahwa aku bukanlah pembalap yang puas dengan posisi terakhir. Tidak masuk akal buatku di saat banyak pembalap di sini bahkan tidak mampu bersaing untuk 7 posisi teratas. Jadi aku tidak happy, dan sebagai pembalap aku kehilangan motivasi. Semua atlet dan pembalap hanya akan bersenang-senang saat berada di depan, dan kini aku merasa sangat sulit untuk tetap termotivasi. Untuk saat ini tak ada lagi yang tersisa selain terus bekerja dan menjalankan rutinitas seperti biasa. Lagi pula saat ini tidak ada pembalap Honda yang lebih cepat dariku. Aku sudah mencoba untuk tetap sekompetitif mungkin agar tetap termotivasi. Tapi cepat atau lambat aku ingin bertarung setidaknya untuk posisi 5 hingga 7 di setiap akhir pekan. Itu kata Marquez Cak. Jadi ya entahlah, kita lihat memang selama belum ada official confirmation atau announcement dari Marc Marquez, ini hanyalah sebuah spekulasi dan spekulasi. Namun jangan disalahkan pula, jangan salah maksudnya ya. Media kadang-kadang bocorannya akurat Cak. Jadi bisa saja memang mereka mendapatkan bocoran dari internal dan kemudian mereka menginformasikan ke publik. Ini yang menjadi salah satu kegalauan kita pula. Apakah betul Marquez meninggalkan Honda setelah 11 tahun pembalap Spanyol ini selalu bersama Panji Honda. Jadi Panji dan payung Honda. Dan tiba-tiba dia meninggalkan Honda bergabung dengan Ducati yang satelit. Sekali lagi satelit, karena memang dari klausal Marquez tidak diperbolehkan untuk pindah ke tim factory pula. Namun klausal ini pengecualian jika Marquez pindah ke tim satelit itu diizinkan tanpa ada penalti. Jadi artinya jika Marquez taruhlah tahun depan dia pindah ke Gresini Ducati, maka ini memungkinkan sekali sebab dari klausal yang diberikan oleh Honda itu diizinkan. Akan tetapi jika ke factory tidak diizinkan. Intinya gitu Cak. Ya apapun itu memang kita harus lihat dulu, kita pantau dulu seperti apa. Apakah betul Marquez akan meninggalkan Honda? Semuanya tentu akan kita pantau, semuanya butuh waktu, semuanya berdasarkan ya kita lihat saja lah seperti apa. Semoga mencerahkan teman semuanya, dan kalau teman suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak sampean sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.